Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rita Irmayani dengan NPM 2217051047 dari kelas C. Di sini saya akan menyelesaikan tugas praktikum komunikasi data dan jaringan komputer, yaitu tata cara pemasangan kabel atau cabling pada kabel UTP. Jadi kita beralih ke soal. Soal yang pertama itu jelaskan ada berapa dan apa saja urutan warna standar global yang digunakan untuk memasang kabel UTP pada pin RJ45. Dan yang kedua, pelajari dan jelaskan tata cara pemasangan kabel atau cabling pada kabel UTP. Nah, ini kabel UTP adalah kabel yang digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat keras jaringan kepada komputer. Pada kabel UTP juga biasa digunakan untuk membangun jaringan LAN. Pada kabel UTP memiliki 8 warna kabel yang berbeda-beda. Urutan warna kabel UTP memiliki urutan warna kabel yang berbeda tergantung jenisnya. Jenis kabel UTP ada dua, yaitu kabel strike dan kabel cross. Nah, di sini ada gambarnya kabel UTP. Selanjutnya ada kabel strike. Kabel strike ini adalah jenis kabelan yang cara pemasangannya sama antara ujung yang satu dengan ujung yang lainnya. Fungsi kabel strike adalah untuk menghubungkan perangkat yang berbeda. Jika diartikan strike berarti lurus, ujung satu dan ujung lainnya memiliki urutan yang sama. Misal menghubungkan komputer ke switch atau komputer ke hub. Kabel jenis ini paling banyak dipakai karena banyak fungsinya. Urutan warna kabelan jenis strike yaitu yang pertama ada putih oranye, yang kedua ada orange, yang ketiga ada putih hijau, yang keempat ada biru, yang kelima ada putih biru, yang keenam ada putih hijau, yang ke-7 ada putih coklat, yang ke-8 ada coklat. Nah, ini kan gambar kabel strike-nya. Sudah sesuai kan sama urutan warna yang sudah saya jelaskan. Nah, selanjutnya itu ada kabel cross. Kabel cross ini adalah kabel dengan susunan warna yang berbeda setiap ujungnya. Fungsi kabel cross ini digunakan untuk menghubungkan device yang sama. Kabel cross jarang digunakan dibanding strike. Kabel ini merupakan kabel dari kabel strike. Kabel ini disebut cross atau crossover, misalnya menghubungkan komputer ke komputer atau router ke router. Nah, ini ada urutan warna kabel cross ujung 1. Ini ada urutan warna kabel cross ujung 2. Jadi, urutan warna kabel cross ujung 1 ini ada putih oranye, ada putih hijau, ada biru, terus ada putih biru, terus ada hijau, ada putih coklat, ada coklat. Jadi yang ujung kabel 1 ini sudah sesuai urutannya, urutan warnanya. Terus urutan warna kabel cross ujung 2 ada yang pertama putih hijau, hijau, putih orange, biru, putih biru, orange, sama putih coklat, terus coklat. Di sini ada tata cara pemasangan kabel UTP. Nah, ini ada kabel UTP, ada konektor RJ45, ada tangnya ini RJ45, terus ada kabelan tester. Nah, ini peralatan wajib untuk crimping. Langkah pertama, siapkan semua peralatan crimping. Siapkan semua peralatan terutama kabel UTP konektor RJ45, crimping tool. Terus selanjutnya di sini ada di sini ada langkah kedua, potong kabelnya. Nah, ini kan dipotong nih kabelnya.
Potong ujung kabel UTP hingga rata. Jadi ini dipotong hingga rata. Lalu kupas bagian luar kabel atau jaket pelindung kabel kira-kira sepanjang 2 cm, 2 cm, dengan menggunakan pengupas kabel yang biasanya ada pada crimping tool atau bagian yang seperti dua buah silet saling berhadapan yang dapat untuk mengupas. Nah, hasilnya nanti akan seperti ini jika dikupas. Selanjutnya, langkah yang ketiga itu rapikan kabelnya. Setelah dikupas dan setelah tadi, nah ini langkah selanjutnya itu dibersihkan dan tinggal isi dalam kabel saja, maka kabel tersebut mesti diluruskan. Gunakan ujung kuku Anda untuk meluruskan kabel tersebut. Kemudian disusun sesuai posisi warna kabel atau lihat susunan warna kabel UTP yang sebelumnya tadi yang sudah saya jelaskan, bisa dilihat kembali. Kemudian potong rata menggunakan pisau tang crimping seperti pada gambar di samping. Nah ini, dirapikan kabelnya. Selanjutnya, di sini ada langkah yang keempat, itu susunlah kabel sesuai urutannya. Jika sudah yakin susunan warnanya sudah benar dan sudah tersusun dengan rapi tanpa lepaskan pasangan jari kita pada susunan kabel tadi, lalu ambil konektor RJ45. Nah, ini dipasang. Ini konektornya. Ini nanti akan dipasang ke sini. Selanjutnya, langkah kelima itu masukkan susunan kabel RJ45 ke RJ45 kan. Kemudian, pada posisi yang benar, masukkan pelan-pelan susunan kabel tersebut secara serentak ke RJ45 dengan didorong-dorong ke dalam hingga ujung kabel semuanya menyentuh hingga mentok ke ujung konektor. Nah, ini kan. Nah, ini juga bisa juga bagian kulit kabelnya itu dijepit supaya konektornya itu kuat seperti ini. Selanjutnya, langkah keenam, setelah posisi sudah mantap, siapkan tang crimping dan masukkan konektor RJ45 ke lubang khusus RJ45 untuk kemudian di crimping sekuat tenaga agar kabel tidak mudah lepas. Nah, ini tadi yang konektornya tadi, RJ45-nya tadi ini, terus habis itu di crimping ini. Crimping kuat tenaga. Jadi yang selanjutnya ada langkah ketujuh itu tes kabelnya. Jika sudah itu, kemudian kita tes menggunakan LAN tester. Masukkan ujung kabel ke alatnya, kemudian nyalakan. Kalau lampu LED-nya pada LAN tester menyala semua, ini menyala semua, dari nomor 1 sampai 8 berarti kita telah sukses melakukan menguji itu tersebut. Kalau ada salah satu yang tidak menyala, berarti kemungkinan pada pin nomor tersebut ada masalah. Cara paling mudah yaitu bisa tekan press lagi menggunakan tang. Kemungkinan pinnya belum tembus. Kalau sudah kita tekan tetapi masih tidak nyambung, langkah yang harus kita lakukan adalah memotong RJ45 yang gagal tadi dan kemudian membuat baru. Nah, itu tadi langkah-langkah yang sudah saya rangkum dengan singkat. Nah, di sini jadi kesimpulannya adalah ketika kita memasang kabel UTP tipe strike, kedua ujung kabel memiliki urutan warna yang sama. Di sisi lain, dalam pengaturan pemasangan UTP tipe cross, urutan warna pada ujung pertama berbeda dengan urutan warna pada ujung kedua. Jika kita tes menggunakan LAN tester, kita akan melihat bahwa lampu LED nomor 1, 2, 3, dan 6 akan saling bertukar. Dalam tipe strike, lampu LED menyala
lompatnya secara berurutan. Sedangkan pada tipe cross ada yang lompat-lompat, namun yang penting adalah bahwa lampu LED dari nomor 1 sampai 8 harus menyala semua saat diuji. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.